Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Abda'u bismillahi musta'ina radin bihi mudabbiran mu'ina walhamdulillahi kama hadana ila sabilil haqqi wajtabana. Ahmaduhu subhanahu wa ashkuruh wa min masawi amali astaghfiruh wa asta'inuhu ala nailir ridha wa astamiddu lutfahu fima qada wa ba'd. Fa inni bil yaqini ashhad syahadatal ikhlasi alla yu'bad bil haqqi ma'luhun siwa rahmani man jalla an aibin wa an nuqsani wa anna khaira khalqihi muhammada man ja'ana bil bayyinati wal huda rasuluhu ila jami'il khalqi bin nuri wal huda wa dinil haqqi Salla alaihi rabbuna wa majjada wal ali was sahbida wa man sarmada. Sahabat agama Islam rahimani wa rahimakumullah, dan juga para pendengar setia radio Riyadul Jannah dimanapun antum berada, melanjutkan pembahasan yang tertunda pada pertemuan sebelumnya, masih dari kitab yang mulia Al-Arba'una Jiyad fi Tarbiyatil Aulad, buah karya dari Syekh Abdul Aziz Muhammad bin Huwaitan hafizahullahu ta'ala. Kitab ini merupakan 40 hadis pilihan tentang pendidikan anak. Kita telah sampai ke hadis yang ke-6. Dan hadis yang ke-6 ini beliau memberikan judul Raf'ul Iqab Syar'an Anis Saghiri Hatta Yakbur. Diangkatnya hukuman dari anak kecil hingga ia beranjak dewasa. Beliau mengambil sebuah hadis yang mulia, hadis yang diterima oleh Aisyah, semoga Allah ridha dan meridainya. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Ahlu Sunan, di antaranya Ibnu Majah, Abu Dawud, An-Nasai, dan juga Ahmad, bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rufi'al qalamu an salasatin, anin naimi hatta yastayqidha, wa anis saghiri hatta yakbura, wa anil majnuni hatta yaqila au yufiqa. Wa inda Ahmad, wa anis sabiyyi hatta yahtalima. Wa sahhal haditha Ibnu Hibban wal Hakim wa Ibnu Hazmin wa Abdul Haq wa Ibnul Arabi wal Albani wa hasanahu Nawawi wa sahahahu bi majmu'i turqihi kama hasanahu Ibnu Qayyim wa isnaduhu hasan. Hadis ini bahwa Nabi kita Muhammad SAW bersabda, diangkatnya pena dari 3 hal. Yang pertama, dari yang tidur sampai ia terbangun. Dan dari anak kecil hingga ia besar. Dan dari orang gila sampai ia berakal atau tersadar. Dan dalam riwayat Ahmad diriwayatkan wa anis sabi hatta yahtalima, dan dari anak kecil sampai ia bermimpi. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahlu Sunan, dan juga yang mensahihkan hadis ini diantaranya Ibnu Hibban, kemudian Hakim, kemudian Ibnu Hazm,
kemudian Abdul Haq dan Ibnul Arabi serta Syekh Al-Albani rahimahumullah. Dan Imam Nawawi rahimahullah, beliau menghukumi derajat hasan dengan melihat dari beberapa periwayatannya. Dan juga Ibnul Qayyim rahimahullah menghukumi hasan dari sanad hadis ini. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis yang mulia ini menerangkan kurang lebih 9 faidah. Faidah yang pertama, as-saghiru la yu'aqabu syar'an ala dhanbihi hatta yablugha. Anak kecil tidak dihukum secara syar'i atas dosa yang ia lakukan atau atas kesalahan yang ia lakukan hingga ia beranjak dewasa. Li'anna taklifa marfu'un anhu lil hadis. Karena taklif diangkat dari anak kecil. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maksud taklif di sini adalah seseorang mulai dicatat amal buruknya. Dan ia dihukumi wajib ketika berhadapan dengan perintah dan wajib meninggalkan larangan ketika berhadapan dengan larangan. Nah, pertanyaan, kapan seseorang itu mulai dihukumi taklif alias wajib yang namanya melaksanakan perintah dan wajib menjauhi larangan? Maka seseorang dikatakan dia udah taklif, udah dewasa, alias dia wajib melaksanakan perintah dan juga menjauhi larangan apabila ia sudah mengalami 4 di antara tanda-tanda seseorang dikatakan dewasa. Lalu apa saja keempat tanda dari seseorang dikatakan ia dewasa? Yang pertama, sampainya usia 15 tahun. Baik bagi laki-laki dan juga perempuan. Jadi usia 15 tahun. Yang kedua, mimpi basah. Dan yang ketiga, yaitu tumbuhnya bulu-bulu di sekitar kemaluan. Nah, 3 hal ini, laki dan perempuan bisa mengalaminya. Kemudian yang keempat, ini khusus bagi perempuan, bahwa seseorang atau perempuan dikatakan dia udah dewasa, udah kena taklif apabila sudah datang kepadanya haid. Dengan demikian, 4 tanda ini, yaitu usia 15 tahun, mimpi basah, tumbuhnya bulu di sekitar kemaluan, dan yang keempat haid, ini yang kita orang tua mesti mengetahuinya. Jangan sampai kita misal punya anak-anak, udah muncul salah satu saja dari 4 tanda ini, dia lalai misalnya sholat, ketika datang Ramadan, ia tidak saum, sementara ia sudah mengalami 4 tanda dewasa ini. Maka kita khawatir, kalau kita sebagai orang tua, kita lalai tidak mengingatkan, maka kita ikut berdosa.
Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nah, di luar tanda ini atau anak kita misalnya baik laki atau perempuan belum mengalami salah satu dari tanda ini, maka ketika ia berbuat dosa tidak dicatat sebagai dosa. Oleh karena itu, Allah saja tidak mencatat dosa, maka kita lebih pantas ketika anak kita mengerjakan perbuatan mungkin yang keliru atau salah, tidak menghukumnya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Faedah yang kedua, kadzalikan naimu la yu'aqabu hatta yastayqidha wal majnunu hatta yafiqa. Nah, yang kedua, bahwa diangkatnya pena tidak dicatat dosa tatkala melakukan dosa adalah orang yang tertidur. Akan tetapi untuk tidur ini diantaranya penyebab seseorang itu tidak berdosa diantaranya karena mengakhirkan sholat karena tidur. Akan tetapi tidur seperti apakah bahwa seseorang itu tidak dicatat dosa? Ada dua kondisi seseorang tertidur dan ia tidak berdosa tatkala ia tidak melaksanakan sholat tepat pada waktunya. Yang pertama, apabila seseorang tidur menjelang waktu sholat misalnya. Nah, dia nggak kuat, saking capeknya, lelah banget. Dan dalam kondisi ini, tatkala kita ngantuk yang sangat melelahkan dan datang waktu sholat, maka kita istirahat dulu, andai kata misalnya terjadi. Nah, kita niatkan bahwa kita akan bangun sebelum waktu sholat keluar. Qadarallahu ma syaa fa'al, tatkala misalnya kita sangat lelah dan kita terbangun sampai waktu berakhir, maka tidak mengapa kita sholat di luar waktunya. Yang kedua, kita tidur sebelum masuk waktu sholat. Mungkin qailulah misalnya. Kita mungkin tidur setengah 12, kalau sekarang duhur jam 12 misalnya. Kita nggak kuat, lelah, capek, mungkin karena malamnya qiyamul lail, kemudian kita murajaah Quran, atau membaca kitab, atau melakukan hal yang manfaat, sehingga tatkala setengah 12 siang kita lelah, atau kita harus qailulah, maka kita tidur sebentar. Qadarallahu ma syaa fa'al, misalnya kita tertidur lelap dan tidak ada yang membangkitkan kita, tidak ada yang membangunkan kita sampai waktu asar sholat selesai. Maka dalam kondisi yang kedua ini kita pun tidak mengapa, karena sebab kita memiliki udzur yaitu tertidur. Tetapi janganlah sampai yang ketiga. Dan ini kita biasanya suka melakukannya, yaitu tatkala masuk waktu sholat, kita mengutamakan tidur. Kemudian, menjelang akhir waktu sholat, kita misalnya dibangunkan oleh keluarga kita misalnya, atau teman kita, atau mungkin kita masang munabbih, yaitu pemberitahu untuk bangun tidur. Kita mungkin terbangun sebentar, kemudian mematikan alat beker misalnya, atau kita menjawab orang yang membangunkan kita, tapi kita tidak beranjak untuk sholat hingga akhir waktu sholat. Nah, maka dalam kondisi ini
kita melakukan sholat di luar waktunya, itu berdosa. Kenapa? Karena kita sudah dibangunkan, kemudian tidur setelah masuk waktu sholat, maka dengan hal ini kita berdosa walaupun tidak gugur kewajiban sholat yang mesti kita lakukan. Nah, ini tentang orang yang tidur. Nah, kembali ke pokok pembahasan bahwa orang yang tertidur, dia tidak dicatat dosa apabila tadi ya, dua kondisi bagi orang yang tertidur ketika dia datang waktu sholat. Dan juga orang yang majnun hatta yafiq, orang yang gila sampai ia tersadar. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Poin yang ketiga, rahmatus syari'i bis-saghiri li sighri sinnihi. Hadis ini menerangkan bahwa kasih sayangnya syariat Islam kepada anak kecil karena usianya yang masih kecil, maka tidak dicatat dosa tatkala ia melakukan perbuatan yang menyelisih syariat. Yang keempat, adlul islami ma'as-saghir li'annahu la yudrik wa mura'atuhu li sinit taklif. Pertanda keadilan Islam terhadap anak kecil karena ia belum banyak mengetahuinya. Dan juga perhatian Islam kepada usia taklif. Maka di sini bahwa Islam membatasi minimal seseorang dikatakan dia udah baligh, yaitu kami ulangi, pertama usia 15 tahun. Baik untuk laki dan perempuan. Yang kedua, apabila ihtilam mimpi basah. Yang ketiga, apabila ia tumbuh bulu di sekitar kemaluan baik dubur atau kubul. Dan yang keempat untuk wanita yaitu haid. Nah, apabila belum muncul salah satu dari empat ini, maka seorang dikatakan belum taklif. Sahabat kembali Islam rahimani wa rahimakumullah, dan juga para pendengar setia radio Riyadhul Jannah dimanapun antum berada. Yang kelima, alal murabbi an yura'iya sinnal mutarabbi atau sinnal mutarabba fil iqab. Kepada para guru, di antaranya orang tua atau para pengasuh, mesti memperhatikan usia yang diasuhnya dalam hal memberikan hukuman. Wa an yughaliba janibar rahmah wa tasamuh fi ta'amulihi ma'a akhta'il murabbi ma'a akhta'il mutarabba. Harus mengedepankan kasih sayang dan memaafkan dalam berinteraksi dengan anak kecil tatkala melakukan kekeliruan. Jangan sampai mentang-mentang anak kecil belum bisa melawan, belum besar tenaganya, kita seenaknya misalnya menyiksa atau menghukum. Nah, ini tidak boleh. Ya, harus dikedepankan rasa rahmat, rasa kasih sayang, memaafkan terhadap apa yang dilakukan oleh anak di bawah usia baligh. La siyama idza kana saghiran, apalagi yang dimaksud adalah anak kecil. Dan di antara madarat yang akan didapatkan dari anak yang masih kecil senantiasa mungkin dipukul, dimarahin, maka tatkala anak tersebut beranjak besar, dia akan membangkang. Kenapa? Seolah balas dendam.
Karena kalau mungkin waktu kecil anak belum punya kemampuan untuk melawan, mungkin hanya terdiam atau mungkin nangis. Nah, tatkala besar mungkin kita mikir lagi. Kalau anak udah besar kita pukul, minimal dia mungkin melawan. Dan naudzubillah, semoga kita dijauhkan dari anak yang durhaka, anak yang naudzubillah misalnya membunuh orang tua atau lain sebagainya. Kenapa? Karena anak kesal. Anak kesal sejak kecil dimarahin, dipukulin, sehingga tatkala besar ia balas dendam. Dan ini mungkin contoh pendidikan yang buruk yang didapatkan oleh anak ketika masa usia kecil. Makanya pendidikan sejak kecil ini hal yang sangat penting bagi kita, terutama orang tua, dalam mendidik anak-anak kita. Faidah yang keenam, yatafawatul auladu fi nadji uqulihim. Bahwa anak bertingkat-tingkat dalam kematangan akalnya. Ada mungkin anak yang masih SD udah dewasa, udah bisa mungkin diajak diskusi, dan lain sebagainya. Alias dia perkembangannya mungkin bagus, sesuai dengan perkembangan anak, atau sesuai dengan pengembangan usia anak. Dan ada juga mungkin anak yang udah besar, tapi segi perkembangannya seperti anak kecil. Kalau misalnya udah besar, udah SMP misalnya masih pipis di kasur, nah ini tentu ada kelainan anak tersebut, dan ini mungkin berbeda satu dari yang lainnya. Tetapi normalnya, apabila anak udah SMP tidak lagi yang namanya pipis di kasur. Biqat'in nazar an sinihim. Fa'alal murabbi an yura'iyya dzalika fi ta'limihim wa tarbiyatihim. Nah, ditinjau dari segi misalnya tadi usia anak, maka tetap seorang murabbi, seorang pendidik atau orang tua mesti memperhatikan hal tersebut, itu perkembangan akal anak, terutama dalam kita mendidik dan mentarbiyah mereka. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Poin yang ketujuh, innal imtina'a an iqabis saghir aw mu'aqibatihi birifqin la ya'ni adama tawjihihi wa irsyadihi. Tidak menghukumi anak kecil dan tidak membalasnya, akan tetapi kita menyikapinya dengan lembut, bukan berarti cuek, acuh, membiarkan anak, kan anak kecil. Nah, tidak. Tatkala anak berbuat kesalahan, tetap yang namanya orang tua, para guru, pendidik, mengarahkan. Karena bisa jadi seorang anak melakukan hal yang mungkin keliru atau salah, karena dia belum tahu. Maka kita sebagai orang tua mengarahkan, memberitahu agar anak tersebut ia tahu dan juga tidak mengulangi apa yang telah ia lakukan sebagai kekeliruan. Kemudian poin yang ke-8, qala Sindi raf'ul qalami kinayatun an adami kitabatil athami alaihim fi hadhil ahwal. Bahwa diangkat pena ini merupakan kinayah dari tidak dicatatnya dosa. Jadi maksud raf'ul qalam ini, raf'ul qalam, ya. Jadi anak tatkala berbuat salah, maka ia tidak dicatat sebagai amal keburukan. Dalam 3 kondisi, yaitu kecil, tertidur, kemudian yang gila.
Nah, akan tetapi, bagi anak kecil terutama, tidak dicatatnya amal keburukan la yunafi thubuta ba'dil ahkami dunyawiyah wal ukhrawiyah. Tidak meniadakan ditetapkannya sebagian hukum-hukum duniawi dan ukhrawi bagi mereka. Nah, seperti apakah misal anak kecil melakukan kekeliruan tapi tetap harus bertanggung jawab? Misalnya qadhamanil mutlafat. Misal anak kecil menghilangkan barang-barang, maka diarahkan bahwa orang tua atau siapa aja yang merupakan pendidik mengingatkan bahwa anak tersebut harus bertanggung jawab. Kalau misal dia menghilangkan berarti mengganti. Kenapa? Agar tertanam dalam hati anak rasa tanggung jawab. Dan apabila sudah ditanamkan sejak kecil, maka tatkala beranjak dewasa, tidak susah bagi orang tua mengarahkannya dan juga anak tidak susah untuk melakukannya. Kemudian yang terakhir, faedah dari hadis yang mulia ini, as-sahih anna as-saghira yusabu 'ala as-salati wa ghairiha min al-a'mal. Pendapat yang sahih bahwa anak kecil diberikan pahala tatkala ia melakukan kebaikan. Di antaranya salat. Oleh karena itu, orang tua mesti mengarahkan, mendidik, mengajarkan minimal bagaimana tata cara sholat yang baik. Kenapa? Karena selain nanti anak setelah besar akan terbiasa, akan merasa bertanggung jawab, akan mudah untuk melakukannya, pun sejak kecil ia akan mendapatkan pahala karena sebab ia telah melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini dikuatkan bahwa faraful qalami yuradu bihi adamu kitabatil ismi la adamu kitabatil hasanat. Bahwa maksud diangkat pena bagi anak kecil adalah tidak dicatatnya dosa tatkala ia melakukan kesalahan, bukan tidak dicatatnya kebaikan yang telah ia lakukan. Ini dikuatkan oleh pendapat Ibnu Khuzaimah dan lainnya rahimahumullah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, itu mungkin hadis yang keenam yang ada dalam kitab yang mulia ini. Kemudian terakhir, kita mungkin ambil satu hadis lagi yang kayak dia. La yu'aqabul waladu an ala khata'i ghairihi. Bahwa seorang anak tidak dihukum atas kesalahan yang lainnya. Hadis yang mulia di antara hadis yang diterima dari Iyad dari Abi Rimsah yang mengatakan, "Intalaqtu ma'a abi nahwan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thumma inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li abi ibnu kahadha qala i wa rabbil ka'bah qala haqqan qala ashhadu bih qala fatabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhahikan min sabti syabahi fi abi wa min halifi abi alayya thumma qala amma innahu la yajni alayka wa la tajni alayhi wa qara'a Rasulullah SAW wa la taziru waziratu wizra ukhra." Yang artinya dari Iyad, dari Bapak Rimsah, dari Abu Rimsah, ia mengatakan, aku pergi bersama bapakku menuju Nabi SAW. Kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada bapakku, apakah ini anakmu? Bapakku menjawab,
Iya wa rabbi Ka'bah. Ya, demi Rabb Ka'bah. Kemudian Nabi bertanya lagi, haqqan, benar? Ya, aku bersaksi dengannya. Kemudian Nabi kita Muhammad SAW tersenyum atau tertawa dari sebab penyerupaanku terhadap bapakku dan sumpah bapakku atasku. Kemudian ia mengatakan, sesungguhnya anak tidak menanggung dosa atasmu dan sebaliknya. Engkau tidak menanggung dosa anakmu. Dan Rasulullah SAW membacakan sebuah ayat surat Al-An'am, wala taziru waziratu wizra ukhra, bahwa setiap orang yang berdosa tidak menanggung dosa yang lainnya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ada 5 faidah dari hadis yang mulia ini. Yang pertama, la yu'akhadul waladu bi jinayati abihi walal walidu bi jinayati ibnihi. Bahwa anak tidak disiksa karena perbuatan salah bapaknya dan sebaliknya. Maka di sini dekat dengan kaidah idza ijtama al-mubashir wal mutasabbib la yu'aqabul mubashir. Apabila berkumpul pelaku dan yang menyebabkan, maka yang disiksa adalah pelaku. Ya kalau misalnya seseorang menggali lubang. Kemudian misal A menggali lubang dan B yang mendorong orang lain masuk ke lubang hingga tewas misalnya. Maka di sini yang berdosa adalah yang mendorong si C misalnya masuk ke lubang. Jadi kalau misalnya A sebagai penggali lubang, B yang mendorong si C masuk ke lubang, maka yang berdosa adalah si B yang mendorong anaknya, mendorong C masuk ke lubang. Maka di sini tatkala misalnya anak berbuat kesalahan, maka yang kena hukuman adalah anaknya. Walaupun anak ini tentu punya yang namanya usul, yaitu orang tua. Dan sebaliknya, tatkala orang tua berbuat dosa, maka yang bertanggung jawab adalah orang tuanya atau orang yang langsung melakukan perbuatannya. Faidah yang kedua, la yuhasabul mar'u illa ala fi'lihi, bahwa seseorang itu tidak akan dihisab terkecuali atas apa yang dilakukannya. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Seseorang tidak akan menanggung dosanya terkecuali dosa yang ia lakukan. Yang ketiga, adlul Islam hatta ma'as-sighar fi adami mu'akhidatihim ala akhta'i ghairihim walau kanu aba'ahum. Yang ketiga, merupakan keadilan Islam hingga memperhatikan kepada kemaslahatan anak kecil. Tatkala ia anak kecil berlaku dosa, melakukan perbuatan keliru, maka ia tidak disiksa. Yang keempat, alal murabbi alla yadlimal mutarabba bijari rati ghairihi. Kepada pendidik atau orang tua, tidaklah berbuat zalim atas perbuatan yang dididiknya karena sebab kekeliruan atau kesalahan yang lainnya. Dan yang terakhir,
min akhta'il tarbiyah musawatul mukhti bi ghairil mukhti. Merupakan kesalahan dalam mendidik, yaitu kita menyamakan pelaku kesalahan tanpa ia melakukan kesalahan tersebut. Kita kalau misalnya, kalau mungkin di santri 30 misalnya yang salah misalnya satu orang, maka tidak boleh kita menghukum semuanya. Yang kena hukuman adalah yang langsung mubashir, yaitu pelakunya saja. Sahabat gemar Islam rahimani wa rahimakumullah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dalam pertemuan yang singkat ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fiikum.